kita akan mendiskusikan tentang tinjauan literatur kritis. Nah, ini adalah beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Ini adalah kompetensi yang hendak kami sasar untuk teman-teman. Nah, kita akan memulai dengan eh, literatur review itu sebetulnya apa sih? Kita semua pasti sudah punya persepsi tentang literatur review. Apa yang disebut literatur review? Seperti apakah literatur review itu? Nah, secara teori, literatur review atau tinjauan literatur itu adalah proses langkah per langkahnya, teman-teman, yang melibatkan kita dalam mengidentifikasi tulisan yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dari beberapa sumber yang ada, entah itu sumber data sekunder, atau evaluasi penelitian terkait masalah yang mau kita angkat, atau dokumentasi penelitian. Jadi tinjauan literatur itu bisa apa saja, tidak harus lewat jurnal, tapi bisa juga lewat hal-hal yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Intinya harus sesuai dengan masalah yang hendak kita angkat. Fungsinya apa sih? Salah satu fungsinya adalah memastikan bahwa tidak ada variabel penting di masa lalu yang ditemukan berulang, sehingga memiliki pengaruh terhadap masalah yang diabaikan dalam proyek penelitian kita. Nah, lalu tujuan secara umumnya kita melakukan tinjauan literatur kritis apa, teman-teman? Ada 8 setidaknya tujuan yang kemudian muncul. Yang pertama ini adalah usaha penelitian ditempatkan sesuai dengan informasi yang ada. Lalu yang kedua, kita itu tidak mengambil resiko. Jadi tidak mengambil resiko dalam menemukan roda atau membuang usaha dalam menemukan sesuatu yang sudah diketahui. Jadi sudah tahu nih bahwa untuk misalnya loyal itu harus puas dulu. Tapi kita mau meneliti bisa nggak ya loyal dulu baru ke kepuasan. Nah, dengan adanya tinjauan literatur itu kita tidak perlu meneliti loyal dulu baru kepuasan karena secara teori tidak mungkin orang langsung loyal tanpa mengalami sesuatu yang memuaskan. Kemudian yang ketiga adalah melihat masalah. Latar belakang yang ada itu yang ada membuat peneliti mampu melihat masalah dari sudut pandang tertentu. Berikutnya adalah idenya lebih jelas. Kita sudah mengembangkan latar belakang masalah, spesifik lagi dibandingkan dengan tinjauan literatur, maka ide akan lebih jelas. Relevan, yang kelima relevan, dan ada definisi konsepnya. Lalu yang keenam, memberikan argumen tentang hubungan dan variabel dalam model-model konseptualnya. Lalu yang ketujuh adalah meningkatkan sifat ya, sifat karya ilmiah atau sifat penelitian ilmiah yaitu dapat diuji dan ditiru. Lalu yang terakhir, temuan penelitian berkaitan dengan temuan orang lain. Jadi tidak boleh yang 100% penelitian kita itu baru. Begitu tidak boleh, karena secara teori pasti sudah ada. Nah, bagaimana pendekatan tinjauan literatur? Ada sumber data, buku teks, jurnal, disertasi, acara konferensi, naskah yang dipublikasikan, laporan, surat kabar, dan internet. Kita bisa melakukan pencarian literatur itu dengan berbagai macam cara. Entah dari jurnal elektronik atau basis data teks atau buku, basis data bibliografi atau dari daftar pustaka begitu ya, lalu basis data abstrak. Nah, evaluasi literatur. Tinjauan literatur ini melibatkan referensi hingga studi yang penting dalam area tersebut. Jadi ketika kita meneliti pemasaran ya evaluasi literatur yang kita lakukan ya aspeknya tentang pemasaran itu. Kualitas jurnal yang diterbitkan itu juga menjadi salah satu indikator dari kualitas artikel tersebut. Ketika kita mendapatkan jurnal yang istilahnya referensinya hanya 1, 2, 3, itu tidak bisa kita pakai sebagai tinjauan literatur karena itu tidak cukup kompatibel. Maka ketika kita mendapatkan jurnal elektronik begitu, kita perlu verifikasi, sungguhkah literatur yang kita pakai ini sangat berkualitas sesuai dengan ranah dalam penelitian ilmiah. Nah, dalam menulis tinjauan literatur itu kita perlu menguasai dulu persoalannya apa, mempelajari pendahuluannya, kemudian membuat kerangka teoritisnya. Lalu tinjauan literatur ini untuk membantu kita dalam memperkenalkan subjek, mengidentifikasi rumusan, kemudian nanti kita akan masuk tahapan berikutnya dalam membuat kerangka teoritis dan hipotesis.
Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan tentang isu etika, bahwa ada dua aspek utama yang perlu kita perhatikan. Pertama, kesalahan interpretasi yang disengaja. Jadi sudah tahu tuh bahwa kepuasan dan loyalitas itu kepuasan dulu, baru loyalitas. Nah, kita itu secara sengaja melakukan interpretasi yang salah begitu. Atau plagiarisme yang kedua. Nah, plagiarisme ini sangat krusial, teman-teman ya. Ini adalah bentuk-bentuk plagiarisme. Yang pertama adalah eh, plagiat karena sumber tidak dikutip, dan yang kedua di sebelah kanan adalah plagiat karena sumber dikutip, namun istilahnya kita tidak melakukan parafrase. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ciri-cirinya plagiarisme seperti apa. Silahkan hal-hal ini bisa dihindari. Lalu berikutnya kita akan diskusi tentang kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Setelah tadi kita clear tentang tinjauan literatur, sudah dapat referensi-referensinya, tahap kedua adalah kita membuat kerangka teoritis dan hipotesisnya. Nah, ini adalah topik bahasan kita. Ini adalah kompetensi yang diharapkan supaya teman-teman di akhir sesi bisa mendapatkan kompetensi ini. Keputusan akan kerangka teoritis. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, bahwa dalam suatu penelitian ilmiah, keyakinan peneliti tentang fenomena tertentu itu saling terkait. Jadi satu teori dengan teorinya itu saling terkait. Nah, itu harus dibuat, harus digambarkan dengan model atau teori yang mengalir secara logis. Jadi kalau tidak ada model atau teori yang mengalir itu kita tidak bisa menganggap itu sebagai penelitian ilmiah gitu. Kerangka teoritis ini bisa dikatakan sebagai langkah yang penting dalam proses penelitian. Karena dengan kerangka teoritis ini kita bisa membuat hipotesisnya. Benar tidak? Hipotesisnya akan seperti ini. Dilihat dari kerangka teoritisnya. Maka saya sering kan menggambar gambar-gambar bagan begitu untuk menjelaskan kira-kira rumusan masalahnya jadi berapa. Kira-kira hipotesisnya jadi berapa dan seterusnya. Proses pembuatan kerangka teoritis. Memperkenalkan dimulai dari memperkenalkan definisinya, kemudian mengembangkan model konseptual. Jadi sebelum masuk kerangka teoritis itu ada yang namanya pengembangan hipotesis atau pengembangan model konseptual yang diberikan secara deskriptif dari teori-teori yang digunakan. Jadi penjelasan logis kenapa sih model ini bisa lahir begitu. Lalu menyatakan teori yang memberikan penjelasan hubungan antar variabel dalam model penelitian. Nah, sebelum akhirnya masuk ke kerangka teoritis, kita harus tahu dulu variabel itu ada apa saja. Variabel terikat, bebas, moderator, dan perantara. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini akan menjadi tugas teman-teman yang disubmit di LMS atau diskusi di dalam kelas. Yang pertama, variabel terikat. Itu menjadi perhatian utama peneliti. Kita harus mencari solusi, kira-kira apa saja yang mempengaruhi variabel ini. Kedua adalah variabel bebas, mempengaruhi variabel terikat. Bisa positif, bisa negatif, tergantung kondisinya. Nah, kalau dilihat dari sini, kesuksesan adalah variabel apa, harga saham adalah variabel apa, nilai manajerial adalah variabel apa, jarak kekuasaan adalah variabel apa. Ini ya teman-teman ya. Lalu berikutnya adalah variabel moderator. Variabel yang memiliki pengaruh ketergantungan yang kuat pada hubungan variabel terikat dan bebas. Lalu berikutnya adalah ini gambarnya ya, variabel moderator. Jadi tempatnya tidak langsung di tengah, tapi dia sifatnya adalah memperkuat atau memperlemah kehadirannya di antara variabel bebas dan terikat itu mempengaruhi apanya, gitu ya logikanya. Berikutnya adalah variabel perantara. Ya, variabel perantara ini tempatnya benar-benar di tengah. Variabel yang muncul antara variabel bebas dan terikat dan mempengaruhi pengaruh antara variabel bebas dan terikat. Setelah kita tahu hipotesisnya tadi, kita akan membuat kerangka teoritisnya, ya. Kemudian kerangka teoritis ini, komponen dalam kerangka teoritis ini, variabel yang dianggap relevan harus ditentukan. Model tersebut akan menjelaskan hubungan dari variabel-variabel tersebut. Harus ada penjelasan yang jelas. Nah, misalnya ini. Ya, model konseptualnya, kerangka teoritisnya, ini adalah analisis pengaruh dari bebas ke terikat. Lalu kalau ini berarti apa? Ada variabel apa saja? Bebas, terikat, dan perantara. Lalu untuk gambar ini, karena dia tidak langsung muncul di tengah, maka ini adalah variabel bebas.
kemudian variabel terikat, dan variabel moderator. Lalu dari gambar tersebut kita bisa dapatkan hipotesisnya ya teman-teman ya. Hipotesis sekali lagi adalah dugaan atau pernyataan sementara, namun ini harus bisa diuji. Ada 3 format utama pernyataan hipotesis. Kita bisa mengadopsi salah satunya. Yang pertama adalah pernyataan jika maka. Yang kedua adalah hipotesis direksional dan non-direksional, langsung dan tidak langsung. Yang ketiga adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Pernyataan jika maka, if then statement. Karyawan yang lebih sehat akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Jika karyawan lebih sehat, jika maka ya, maka mereka akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Lalu berikutnya adalah hipotesis direksional dan non-direksional. Jika dalam menyatakan hubungan dua variabel atau membandingkan kelompok ada arahnya, maka itu disebut direksional atau langsung. Semakin berat, maka semakin rendah. Wanita termotivasi dibandingkan pria. Nah, ini kan ada arahnya. Lebih, kurang. Kemudian positif, negatif. Nah, itu direksional. Tapi ketika tidak mengindikasikan adanya arah hubungan, maka itu non-direksional. Hubungan antara usia dan kepuasan, perbedaan antara nilai etika, Amerika dan Asia. Lalu yang terakhir adalah tentang hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol fungsinya adalah untuk ditolak. Kenapa? Untuk mendukung hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan HA. Iklan tidak mempengaruhi penjualan. Ini kan sesuatu yang secara logika dan teori itu sepertinya tidak ya. Begitu. Lalu hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis nol, menyatakan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Nah, jadi secara garis besar yang kita lakukan pada tahap kedua ini